memiliki sosok yang sangat bagus. Aku beritahu kamu aku akan membawa forum militer besok. Ini pasti akan menjadi hit, terutama gerakan Luan Wan. Sangat memuaskan. Berikan aku sisi kiri. Pergi. Kau harus berhati-hati pada Shen Xingchen. Dia bertingkah aneh. Shen Xingchen. Apakah kamu baru saja mengganggu teman sekelasmu? Pukul 6 sore. Sudah lewat jam 6 saatnya memenuhi janji. Jadi ini tujuan yang kamu sebutkan? Wan Wan. Tidak. Senior, dia benar. Tidak normal. Tidakkah cukup kamu mempermainkanku? Kamu bahkan ingin mengambil foto seperti ini. Kamu bajingan. Wan Wan, aku tahu kau akan ada di sini. Itu senior Bai. Keterampilan menggambarmu sudah banyak meningkat. Aku sudah mengatakannya saat kelas detail. Pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi, pergi. Pergi. Shen Xingchen. Pergi, pergi, pergi. Shen Xingchen, apakah kamu gila? Itu lebih baik daripada sakit hati. Menggunakan orang lain sebagai alat untuk balas dendam. Akhirnya, terjebak sendiri tak bisa melepaskan diri. Berdiri adalah ulah sendiri. Ku dengar Shen Xingchen terluka saat bermain basket. Tulang rusuk retak. Dokter mengatakan dia perlu pembatasan obat 2 minggu. Apa hubungannya denganku? Berhenti menggambar. Mahasiswa terbaik dari Departemen Keuangan. Datang ke studio seni setiap hari untuk menjadi model hidup. Setiap hari pukul 6 sore dia berlatih menggambar denganmu sendiri. Mengingat teh susumu butuh sepertiga gula dengan jeli kelapa. Hanya menggunakan Kensen 1557 untuk sketsa. Bahkan kencan sialanmu. Siapa yang memberitahumu? Obat penghilang rasa sakit tidak sebaik kue beracun seseorang. Dia pantas mendapatkannya. Jiang Bing dari klub fotografi dikeluarkan. Shen Xingchen melaporkannya karena memotret asrama putri diam-diam. Apa? Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Wan Wan. Apakah seseorang salah tempat? Apakah sakit? Tanganku tidak sakit. Tapi ini sakit. Ketika kamu salah paham padaku, hatiku terasa seperti diledakkan.
Aku minta maaf. Wan Wan. Sebenarnya aku mendekatimu karena apakah ini dihitung? Cinta kita. Ini terhitung sebagai aku menyukaimu. Artinya kontrak berlanjut. Shen Xingqian, bukankah ini yang kamu inginkan? Usahamu hampir berhasil. Tapi rasanya sama sekali tidak menyenangkan. Acara kumpul yang kau bilang akan kuhadiri akhir pekan ini. Aku menyetujuinya. Untuk pergi sebagai pacarmu. Bukankah kamu bilang akhir pekan tidak terlalu nyaman? Ayahku menikah lagi. Aku harus menghadiri makan malam keluarga untuk bertemu Bibi Li dan putranya. Kecuali tanggal 30. Hari lain baik-baik saja. Baiklah. Aku akan memberitahumu nanti. Benar. Terakhir kali, aku menemukan dompet di studio seni. Begitu aku mengambilnya, aku menduga itu milikmu. Lihat, kamu terlihat persis seperti saat kamu masih kecil. Dan ibumu terlihat sangat muda dan cantik. Jangan-jangan lihat ini. Wan Wan tahu seperti apa rupa ibuku. Mereka sama sekali tidak boleh bertemu. Wan Wan. Mungkinkah? Jangan pergi ke Jai itu akhir pekan ini. Kenapa? Kamu aneh sekali. Sebenarnya apa yang kamu takuti? Suo Su Bai pernah ke restoran itu. Aku tidak ingin kamu pergi. Hanya karena ini. Ini adalah akhir pekan pertama kita bersama. Kita harus pergi berkencan. Acara penandatanganan pelukis favoritmu akhir pekan ini. Ramalan cuaca mengatakan hari itu mungkin akan hujan. Baiklah. Xing Chen. Kita akan punya banyak waktu nanti. Untuk berkencan. Benarkah akan ada? Bagiku. Tanpa ayah. Tidak akan ada aku hari ini. Bagiku ayah adalah orang yang paling penting. Dia membesarkanku sendiri dan bekerja keras sejak kecil. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa menghalangi kebahagiaannya. Jika harga ini adalah milikku. Tanggal 30 adalah hari Minggu. Kalau begitu, mari kita berkencan pada hari Sabtu. Baik. Hari pesta keluarga. Aku di sini. Wan Wan, kau pergilah. Selamat tinggal. Bukankah aku hanya akan makan? Kenapa kamu jadi sentimental sekali? Aku tidak ingin berpisah darimu sedetik pun. The film was translated and narrated Aku by akan M menemuimu Media. setelah makan. Kalau begitu aku pergi. Sampai jumpa. Selamat tinggal.
Benar tidak apa-apa. Ayah, Ayo. Ini bibilimu. Wan. Bibi terlihat sangat cantik. Kamu terlihat sangat mirip dengan ibu teman sekelasku. Wan juga sangat cantik. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Bibi, aku sangat senang. Ayo duduklah. Silakan duduk dulu. Mengapa Xiao Chen belum datang? Dia mungkin tertunda karena sesuatu. Anak muda kamu tahu. Kakak Shen, sulit bagimu mengurus Wan sendiri bertahun-tahun. Setelah kita menikah, kita akan tinggal bersama. Xiao Chen juga akan menjaga Wan dengan baik. Anak ini. Dia tidak pernah membuatku khawatir sejak dia kecil. Sangat kuat. Tapi aku tahu. Seringkali dia diam-diam menanggung semuanya sendiri. Ayah, Mulai sekarang kamu juga punya ibu dan kakak laki-laki. Jangan menanggung semuanya sendirian. Kami semua mendukungmu. ya. Aku akan menelpon Xiao Chen dulu, baik. Baiklah. Halo ibu, Di mana kau? Mengapa kau belum sampai? maafkan aku. Ibu, Apakah kau tidak ingin ibu bahagia? aku akan segera sampai. Baiklah, aku menunggumu. Wan. Mungkinkah? Jangan pergi ke pesta itu. Biar aku ceritakan sebuah kisah. Sebenarnya, aku adalah seorang yatim piatu. Ayah lu membesarkanku. Apa? Dia tidak pernah menikah seumur hidupnya. Dia selalu menunggu seseorang. Itu sebabnya dia hidup dalam kesendirian. Itu adalah cinta pertamanya sejak dia masih muda. Ternyata ibu. Aku dengar. Ketika bibi itu masih muda, kakinya bahkan pernah patah. Dan dipaksa menikah melalui perjodohan. Kaki ibu yang pincang. Ternyata begitulah adanya. Kemudian, suami bibi itu meninggal dunia. Ayah dan dia. Baru mereka mendapat kesempatan menebus penyesalan. Kamu bilang, kebahagiaan seperti itu. Bagaimana mungkin aku tidak mendukungnya? Lei Wan Qiu. Halo ibu. Aku akan segera ke sana. Baiklah, kami akan menunggumu. The film was translated Xiao and Chan akan segera narrated tiba. by M. Media. Mohon tunggu sebentar lagi. Baiklah. Xing Chen pasti sibuk dengan sesuatu. Tidak usah terburu-buru. Xing Chen. Ya benar. Nama calon kakakmu adalah Shen Xing Chen.
Nah, ini paman lo Halo Paman. Halo, dan putrinya Wan Wan. Wan Wan, ini putra Bibi. Shen Xingchen. Belajar di sekolah yang sama denganmu. Universitas Qingdao. Ternyata, aku sudah tahu itu. Benar. Ketika aku pertama kali memberitahunya, dia tidak bisa menerimanya. Tapi sekarang tidak apa-apa. Dia akhirnya mengerti. kalian seumuran. Mulai sekarang kita adalah saudara. Mengenai Xingchen, dia belajar keuangan. Wan Wan belajar melukis. Mungkin di kampus. Kalian bahkan mungkin berpapasan. Aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Aku tidak terlalu menonjol. Mudah bagi orang untuk melupakanku. Tapi kakak berbeda. Dia adalah perwakilan mahasiswa baru tahun ini. Aku mengingatnya dengan jelas. Nak, bukankah kau bilang kau akan membawa pacar? Mengapa dia tidak ada di sini? Dia sedang sibuk sekarang. Ngomong-ngomong, Wan Wan juga sudah kuliah sekarang. Dia juga sudah boleh punya pacar sekarang. Apakah kamu punya seseorang yang kamu suka? Tidak. Aku memang pernah menyukai seseorang sebelumnya. Tapi kemudian, aku mengetahui dia adalah bajingan. Penilaianku masih terlalu buruk. Kalau begitu aku berharap Wan Wan, kau bisa menjadi orang yang baik. Terima kasih kakak, aku pasti akan melakukannya. Ayolah. Wan Kill, Ayolah. untuk bersamamu. Aku tidak menyesal dalam hidup ini. Xingchen, Wan Wan, terima kasih atas dukungan dan pengertian Anda. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Saya harap kita semua bisa bahagia dan gembira. Benar. Untuk kebahagiaan dan sukacita. Ayo mari kita bersulang. Bersulang. Ayo. Wan Wan, maafkan aku. Ini sangat pahit. Aku menunggu penjelasanmu. Ada apa menunggu Shen Xingchen? Dia sudah punya jadwal kelasmu. Dihafal dengan sempurna. Mungkin sebentar lagi. Jangan sebut dia padaku. Teruslah. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi sekarang. Wan Wan, kata-kata aku minta maaf terlalu ringan. Tapi selain itu aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku berbohong padamu sejak awal. Aku mendekatimu karena aku ingin balas dendam. Aku pikir pernikahan ayahmu dan ibuku adalah sebuah rencana jahat. Aku pikir kau mendekati keluarga Shen demi uang. Itulah mengapa aku datang ke Qingdao, mencuri pidatomu. Dan membuat perjanjian satu ciuman sehari yang konyol denganmu. Aku ingin kau jatuh cinta padaku. Lalu menghancurkannya sendiri. Seperti yang kupikirkan ibuku, menghancurkan hidupku. Aku tidak menyangka kenyataan berbalik melawanku. Ketika kau berdiri berjinjit untuk membujukku. Ketika kau menyodorkan kue gosong padaku, dan dengan galak menyuruhku untuk tidak membencinya. Saat kau menemuiku matamu marah bertanya, apakah sakit? Aku melihat rencana itu berjalan lancar dan senang. Namun aku hanya merasakan mati rasa di dadaku. Wan Wan, mungkin ini perbuatan paling tercela dalam hidupku. Adalah memikirkan balas dendam.
sementara tanpa harapan jatuh cinta padamu. Ketika aku mengetahui tentang ayahmu, aku akhirnya mengerti betapa salahnya aku. Dia benar-benar mencintai ibuku. Sama seperti aku benar-benar mencintaimu. Tapi cinta ini ternoda oleh tipu daya sejak awal. Bahkan aku tidak bisa membedakan momen mana yang merupakan akting dan momen mana yang tulus. Kau bilang penilaianmu terhadap orang tidak akurat, bahwa kau jatuh cinta pada seorang bajingan. Kau benar. Aku adalah bajingan itu. Aku tak berani mengakui perasaanku padamu. Takut jika aku melihat air matamu, aku tidak akan bisa pergi. Aku tak punya hak meminta apapun darimu sekarang. Aku harap kau bisa melupakanku dan mencintai seseorang lebih baik dari bayanganmu. Akhirnya, aku secara sepihak mengakhiri kontrak itu. Aku tidak pernah memberitahumu apa biaya pelanggaran klausul terakhir itu. Itu adalah untuk menghilang. Kamu pergi begitu saja. Kamu akan meninggalkan saudara-saudaramu dan istrimu. Jangan katakan itu lagi. Ayahnya akan menikahi ibuku. Kakak ipar menjadi saudari. Bajingan. Shen Xingchen. Xingchen, dia memanggilmu. Jadi kamu yang memprovokasiku lebih dulu. Dan membiarkanku mencintaimu juga. Kamu meninggalkan aku juga. Wan sudah kembali. Coba lihat, apakah ayah terlihat gagah dengan pakaian ini? Ada apa denganmu? Wajahmu terlihat sangat buruk. Tidak apa-apa. Bibimu bilang Xingchen akan pergi ke luar negeri. Dia tidak bisa datang ke pernikahan. Mungkin dia masih merasa sedikit tidak enak badan. Aku tahu. Maaf. Lupakan aku. Ini sudah berakhir. Wan, apa kau benar-benar akan menjualnya? Senior Subai bilang itu sudah dihancurkan. Jika dia tahu harta paling berharga galerinya dijual. Apa gunanya melukisnya dengan begitu baik? Masih bintang yang bodoh. Sekarang melelang karya nomor 38. Seniman baru Luan Wan. Penawaran awal Wan Xian. 500.000. 500.000. Seorang pendatang baru berani meminta 500.000. Kudengar pelukis itu juga mengandalkan perlindungan dari grup Shen. Lihat, bahkan pemilik galeri Shou Subai tidak datang untuk menunjukkan dukungan. Lukisan ini baru saja dipamerkan. Dan seorang tamu sudah menawar 888 juta. 888 juta. 888 juta. Tunggu. Aku harus pergi ke lokasi untuk menghubungi pembeli. Ada apa? Lukisan ini. Aku sudah memutuskan untuk membelinya. Suara ini. Shen Xingchen. Apakah itu kamu? Mengapa kamu begitu kecewa? Sejak kapan Tuan Jiang menjadi tertarik pada lukisan?
Seorang teman lama sedang merayakan ulang tahunnya. Lukisan ini akan menjadi hadiah ulang tahun. Ini sangat tepat. Karena aku sudah bertemu penjualnya. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Dia berkata lagi. Kamu sudah kembali. Mengapa kamu tidak mau menemuiku? Apa gunanya bertemu satu sama lain? Itu hanya akan menambah masalah kita. Benar. Bagaimanapun kamu sudah The menikah film was sekarang. translated and narrated by M Media. Bagaimanapun kamu sudah menikah sekarang. Wan Xin sudah diserahkan. Masih belum bisa melepaskan. Tidak. Aku hanya tidak menyangka. Menjualnya dengan cara ini. Aku akan pergi ke toilet. Nyonya Shen pasti akan memperhatikan hal yang menyentuh ini. Kalian berdua. Sekarang bersama. Lama tidak bertemu. Shen Xingchen. Pesta keluarga di akhir bulan. Aku akan membawa iparmu pulang untuk makan malam. Wan. Adik perempuan boleh juga bawa pacarnya. Adik perempuan. Kakak ipar. Kau membuatku mengakuimu sebagai kakakku. Lihat dengan jelas. Sekarang secara hukum, kamu bahkan tidak punya hak untuk menjadi kakak laki-lakiku. Kapan? Kenapa? Sebelum 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu. Apa ini? Xing Chan pergi ke luar negeri. Itu karena dia mencintai Wan Wan. Kita sudah menunggu setengah hidup. Kita harus pastikan anak-anak tidak melewatkannya. Aku sudah membenci selama separuh hidup. Aku sudah menyalahkannya begitu lama. Sudah waktunya untuk melindungi kebahagiaannya. Ayah. Bibi. Jangan menyerah. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya sendiri. Kamu seharusnya tidak berkorban untuk kami. Perjanjian untuk mengakhiri hubungan adopsi. Apakah kamu yakin? Setelah pemutusan tidak akan ada lagi hubungan ayah anak perempuan sah dengan Tuan Lu. Aku yakin. Terima kasih. Kamu di mana? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Shen Xingchen. Kamu pengecut. 5 tahun telah berlalu dan kamu masih sangat egois. Menurutmu hidupku baik-baik saja 5 tahun terakhir.
Lalu, kenapa kamu tidak kembali? Aku takut kau membenciku. Semakin takut kau memanggilku kakak. The film was translated and narrated by M Media. Sudah terlambat, Wan Wan bukan lagi adikku. Dia sekarang pacar orang lain. Jangan khawatir. Aku punya rencana. Rencana terakhirmu. Hampir salah, kenapa belum ada balasan sejujurnya? Jangan panik, yang ini kali ini. Bahkan lebih seru. Klien itu mengajukan tawaran dengan cara Apa yang sedang dilakukan Jiang Yi ini? Kenapa harus kamu? Aku ingin menanyakan hal itu padamu. Mengapa waktu yang disepakati selalu jam 6? Tanpa pikir panjang. Pelanggaran kontrak akan dikenakan denda 10 kali lipat. Klien bilang begitu. Wan. Pembayaran penuh sebesar 888 juta sudah diterima. Melanggar kontrak akan dikenakan kompensasi 10 kali lipat. Aku akan mengurusmu ketika aku kembali. Pergi berdiri di sana dulu, aku akan mencampur beberapa cat. Kamu tidak perlu melepas semuanya. Model menunjukkan garis ekstrem untuk dokumentasi. Apa yang kamu lakukan? Pakai itu. Tolong serius, model. Aku akan segera mulai. Mulai apa? Mulai lakukan itu. Mulai menggambar. Nona Lu ini pertama kalinya, begitu aku tidak terlalu terampil. Bagaimana kalau Anda memberi saya bimbingan? Angkat tanganmu. Letakkan di belakangmu. Aku sudah bilang padamu untuk menurunkan tanganmu. Kaki. Letakkan tangan itu di belakangmu. Letakkan. Sudah jam 6. Aku ingin menciummu. The film was translated and Kontrak kita narrated sudah lama by berakhir. M Media. Jangan lupa. Kontrak jam 6 sudah lama berakhir. Orang yang melanggar kontrak lebih dulu. Itu adalah kamu. Wan, mungkinkah? Beri aku kesempatan lagi. Dulu kamu merencanakan agar aku menjadi pacar kontrakmu. Lalu kamu melarikan diri ke luar negeri dan menjadikanku adikmu. Sekarang apa? Tuan Shen, kau ingin aku jadi kekasih rahasiamu. Tentang pernikahan itu, aku bisa menjelaskan. Ambil posisi. Jangan bicara padaku selama 3 jam. Aku akan mulai menggambar sekarang. Wan, aku.
Shen Xingchen. Bahkan jika kita membuat konsesi besar. Apa yang membuatmu berpikir aku Wan Wan akan menginginkan pria yang sudah menikah? Aku sarankan Tuan Shen. Lain kali kamu menjadi model. Lepaskan cincin pernikahanmu. Ini tidak penting. Sudah dengar, ketua menikah di luar negeri. Ya. Dan kudengar istrinya tidak pernah menghadiri acara. Kau lihat tempat ini. Dan kudengar juga bahwa di kantor ketua ada foto-foto istrinya. Lagi, kudengar. Dan juga memesan ranjang bayi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Rahasia Shen Xingchen. Tuan Shen, saya adalah agen Wan Wan. Dan kami bersedia bekerja sama. Tunggu sebentar. Juga punya ranjang bayi. Maaf, aku menolak untuk bekerja sama. Lukisanku hanya dipajang di galeri Sumbai. 3 kali lipat harganya. Tuan Shen, tidak semua hal di dunia ini bisa dibeli dengan uang. Kau benar-benar berpikir Wan Wan dan Subai bersama. Shen Xingchen, bajingan kamu. Lalu kenapa? The film was Karena translated kau sekarang adalah and orang yang sudah narrated menikah. by Dia Amnesia. pikir kau bahkan sudah punya anak. Aku tidak. Apa kau bodoh? Jelaskan dengan jelas padanya. Pergi lihat studio lama. Jangan menyesal nanti. Apa maksudnya itu? Maksudnya, dia mabuk dan mengutukmu. Dia juga melukismu. Dia tidak pernah setuju pada show Subai. Jika aku bisa menemukanmu lebih awal, apakah kamu tidak akan pergi? Wan Wan. Aku minta maaf.
Astaga, langsung menikah. Kalian berdua sudah berbaikan. Aku akan menggunakan cara yang paling romantis. Agar kesalahpahaman tentang pernikahan jelas. Jiwa kepercayaan yang telah dimakan. Wan Wan. Menunggumu. Untuk bertemu pada tanggal 18 Juni hari ulang tahunku. Halo Mawar Merah, pesanan Anda sudah tiba. Sudah terlambat, saya minta maaf. Terima kasih. Jiang Ye. Halo. Halo. Apakah undangan sudah dipastikan terkirim? Saya pribadi menyerahkannya kepada Lin Chen. Dia bilang Wan Wan menerimanya. Hari ini galeri seni show Subai di selatan kota sedang dibuka. Wan Wan pergi untuk hadir. Mungkin tertunda karena macet. Lin Chen. Halo. Xing Chen. Wan Wan ingin membakar lukisan-lukisan itu. Dia bilang dia ingin melupakan segalanya. Apa katamu? Di mana dia? Dia ada di gudang. Belum membakar semuanya. Selama masih ada sedikit yang tersisa. Jangan kembali ke titik awal. Hari ini adalah ulang tahun Shen Xingchen. Kau sudah sibuk sepanjang hari. Apa kau menghindari sesuatu? Shen Xingchen. Dia hanyalah selama masa kuliahku. Sekadar pasangan pengalaman berkencan.
Seseorang sepertinya yang memanjakan diri sendiri adalah yang The paling film was menjijikan. translated and narrated by M Media. Kenapa kamu di sini? Wan, kamu tahu dia menunggumu semalaman. 5 tahun yang lalu. Dia akhirnya bisa merayakan ulang tahun bersamamu. Lukisan-lukisan itu jika terbakar biarlah terbakar. Kamu tahu dia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkannya. Kamu jelas menerima undangannya. Mengapa kamu tidak datang? Undangan itu. Bukankah itu undangan pernikahannya? Itu memang undangan pernikahanku. Namun janji pernikahanku hanya bisa kamu. Kau lihat dengan jelas di sini. Pernikahan agama yang terlambat. Wan menunggumu menempati janji. Jiang Ye baru saja memposting ini. Pakaian Shen Xingchen hari ini benar-benar megah. Dia bahkan memilih dasi kupu-kupunya 3 kali. Shen Xingchen, kamu benar-benar sangat mencintai wanita ini. Begitu setia. Dia tidak hanya akan menebus janji pernikahan yang terlewat, tetapi juga pada hari ulang tahunnya. Mungkin dia menginginkan kebahagiaan ganda. Bagaimanapun itu tidak mudah dicapai. Wan, akhirnya hari ini telah tiba. Lamaran kakakmu kali ini. Jangan merusaknya lagi. Jangan terlalu ikut campur lagi. Jangan khawatir, kali ini pasti tidak akan ada masalah. Halo Wan. Halo ayah. Sudah lama sekali aku tidak melihat kalian semua. Hari ini aku akan kembali dan memasak untuk kalian. Tidak perlu Wan. Hari ini ulang tahun Xingchen. Ini juga hari yang menyenangkan bukan? Berhenti bicara. Kalau tidak kejutan itu akan hancur. Baiklah, biarkan saja seperti itu. Baiklah. Ternyata saat-saat dia mendekatiku, setelah kembali, hanyalah ujian. Harus melupakannya. Jika kau ingin melupakan, aku akan membantumu. Ini namaku. Jika kamu ingin menolaknya, langsung saja jangan ragu-ragu. Kamu sama sekali tidak bisa melihat ketulusannya, Kak. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu membuatnya berpikir Xingchen akan menikahi orang lain? Aku hanya membuat keputusan di masa lalu itu saja. Jiang Ye, jangan bicara lagi. The film was translated and narrated by M Media. 5 tahun lalu. Apa yang harus kulakukan? Aku bersaksi kepadamu tentang pernikahan iman. Simpan orang itu di hatimu.
dan mencintainya selama sisa hidupku. Simpan cincin ini di tanganmu selamanya. Ini adalah penebusanku. Di bawah kesaksian pendeta. Aku sudah menikah dengan Master Dewa Rambut. Cincin ini diukir olehku dan dibuat oleh Dewa Rambut. Wan. Xing Chen. Xing Chen. Xing Chen. Wan. Jangan pergi. Aku minta maaf. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Kamu jelas-jelas memakainya di tanganmu selama ini. Sekarang kamu tahu rasanya bersalah ya? Dia merayakan ulang tahunnya sendiri beberapa tahun terakhir, dan bahkan berpura-pura mengirimimu pesan. Meskipun dia tahu kamu tidak akan menerima satupun. Apa? Bagaimana? Tidak percaya. Ada bagian catatan di ponselnya. Surat untuk Wan. Ditulis selama 5 tahun, tidak ada satupun yang terkirim. Dokter, Pasien telah mengonsumsi obat tidur jangka panjang. Neurasthenia ditambah paparan hujan dan menghirup asap tebal. Harus diobservasi di rumah sakit beberapa hari. Anggota keluarga tolong ambilkan pakaian ganti. terima kasih dokter. Katasan di rumahnya adalah ulang tahunmu. Pergi sendiri. Apakah ini benar-benar hari ulang tahunku? Coba saja. Benar-benar iya. Wan membuatkan pul untukku untuk pertama kalinya. Paris tanggal 18 bulan Juni tahun 2023. Pameran debut langit berbintang Wan. Dia mengenakan gaun putih. Itu terlihat sangat bagus. Wan datang untuk ikut kompetisi. Aku juga datang untuk menyemangatinya. Tiba-tiba sangat merindukannya. Ingin segera kembali ke negara ini untuk menemuinya. Lukisan langsungnya hari ini indah. Sangat percaya diri. Pukul 4 pagi. Sudah minum obat tapi masih tidak bisa tidur. Lihat betapa bahagianya dia tersenyum hari ini. Aku juga bahagia untuknya. Kembali ke negara ini lagi. Melihat lukisannya. Benar-benar membungkam. Aku dengar dia melukis karya baru berjudul Wanxin. Aku ingin tahu, apakah itu gambar diriku. Jiang Ye bilang dia pergi ke galeri seni Chengnan hari ini. Bersama Sung Subai. Setelah 1021 hari insomnia, aku masih minum obat.
Shen Xingqian dan Luan Wan pernikahan yang terlambat. Shen Xingqian. Kamu bodoh. Rasa kasihan pada dirinya sendiri Wan Wan, membuatku merasa jijik. jangan pergi, jangan pergi. Atas dasar, apa kamu berpikir bahwa aku membutuhkan orang yang sudah menikah? Wan Wan, Apa yang kamu lakukan? Kamu masih demam tinggi, kamu tahu itu. di mana Wan Wan? Kemana Wan Wan pergi? Apakah dia meninggalkanku lagi? 5 tahun telah berlalu, kamu masih harus sadar diri. Xingqian, apakah kamu masih ingat siapa aku? Sudah berakhir pikiran Shen Xingqian rusak. Ingatannya kini macet di tahun pertamanya. Dia baru saja bangun dan mulai bicara omong kosong. Ingatannya macet tepat saat kontrak ditandatangani. Luan Wan, aku minta maaf. Dia hanya ingat bahwa dia menyukaimu sekarang. Masa ketika dia mengejarmu. Aku akan pergi bertanya kepada dokter apa yang terjadi. Kamu urus dia dulu. Baiklah, Beraktinglah dengan baik. Anggap saja ini bantuan dari seorang saudara. makanlah sesuatu dulu. Hati-hati, ini panas. Bubur buatan Wan Wan. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Ingat apa? Ingat kamu mencuri tali kulitku. Ingat kamu menipuku untuk menandatangani kontrak. Ingat kamu. Ingat kamu ingin menikahiku. Aku tidak mencuri ikat rambut itu. Kau menjatuhkannya, aku memungut dan menyimpannya. Kontrak itu juga bukan tipuan. Bagiku itu adalah cinta pada pandangan pertama. Penglihatanmu sangat buruk. Tapi sudahlah, The film was translated and narrated by M Media. baiklah. Karena kamu telah kehilangan sebagian ingatanmu. Kalau begitu, mari kita mulai dari awal lagi. Namun, ketentuan kontrak perlu diubah. Kali ini, aku adalah pihak A. Klausul 1. Pihak A Lu Wan Wan berhak mengakhiri kontrak kapan saja. Pihak B Shen Xingqian tidak boleh keberatan. Klausul 2. 1 kencan per hari. 1 ciuman per hari dipertahankan. Tetapi waktu, tempat, dan metode akan diputuskan oleh pihak A. Klausul 3. Jika ingatan pulih, pihak A harus segera diberitahu. Jika ada penyembunyian, pihak A harus dipenuhi 1 permintaannya. Klausul-klausulmu ini bahkan lebih merepotkan daripada aku. Tapi aku akan menandatanganinya. Aku tidak akan menandatangani. Biarkan aku coba dulu. Ciumanmu. Apakah lebih buruk daripada 5 tahun yang lalu? Jadi tuan dari pihak A. Ciuman hari ini, apakah kau puas? Baru saja tidak tepat. Sekali lagi.
Apakah aku datang di waktu yang buruk? Apakah kalian berdua bersama sekarang? Kita sekarang adalah keluarga. Baiklah, kalau begitu pihak berharap istirahat dan pulih dengan baik. Jangan membuat pihak A khawatir. So baik ini. Mencintai Wan Wan lebih dari yang kubayangkan. Tidak. Cintaku tidak boleh kurang dari cintanya. Bantu aku menghubungi Asosiasi Seni Eropa. Aku ingin mengadakan upacara medali global bersama Wan Wan. Pihak A ada di sini untuk inspeksi. Bagaimana perasaanmu pihak B? Baru saja aku sedang berbicara dengan Jiang Yil tentang membantumu mengadakan upacara medali global. Perhentian pertama kita ditetapkan di Paris. Bukankah seseorang mengalami amnesia? Bagaimana bisa bahkan pameran tur Paris 5 tahun? Dari sekarang sudah diatur. Karena kamu berpura-pura amnesia. Kalau begitu berpura-puralah sepenuhnya. Mulai sekarang. Kamu hanyalah mahasiswa baru itu yang mengejarku. Shen, Xing, Chen. Dan aku perlu mempertimbangkan kembali. Apakah aku harus menyukaimu? Sudah pukul 6. Waktu kontrak sudah habis. Kalian berdua. Ayah, Ibu, kami hanya melakukan CPR. Mulut ke mulut. anak muda, kami mengerti. Mengerti. Namun Xiao Chan, kamu masih sakit. Perhatikan jangkauan gerakmu. Baiklah. Luan Wan. Bagaimana aku mengajarimu? Kenapa tidak bilang tentang hal baik ini dari awal? Ayo lihat ke sini. Ayo kita berfoto. Gerakan tadi. Sempurna, ibu tidak mendapatkan wajah ini. Lihat ke sini. Aku tidak bisa tinggal di sini sedetik pun lagi. Lihat ke sini, ambil gambar. Cepat. Halo Tuan Shen. Halo Tuan Shen. Katanya Tuan Shen tidak menggunakan pura-pura sakit demi istrinya. Menurut semua orang ini cuma siasat dalam rencana besar. Jadi siapa sebenarnya istri ketua kita? Sungguh emosi yang luar biasa. Ini bukan pura-pura sakit, ini amnesia. Nyonya tiba sore ini. Ingat membawakanku kotak bento penuh kasih sayang. Halo, saya mencari bos Anda. Tuan Shen Nonalu sudah datang. Ini istri ketua, biarkan dia lewat langsung. Baiklah. Istri ketua, silakan lewat sini. Pria menyebalkan ini Shen Xing Chen. Apa yang kamu lakukan? Hari ini pihak A mentraktir kita makan. Bukankah pihak B harus diberi hadiah sekali? Sebenarnya itu tidak diucapkan seperti itu. Kalau begitu tambahkan. Ciuman resmi pertama kita. 10.003.475 kali. Apa ini? 10 juta kali. Jelaskan. Gangguan teknis. Kamu membohongiku lagi. Karena bahkan Film tanpa was memikirkanmu, warna translated ungu tetap and terlihat. narrated by M 10 juta Media. kali.
Sensing Chen. Habislah kamu. Jangan takut masuk angin juga. Selamat malam, Wan Wan. Mencuri hati tidak dihitung. Hitung ulang kontrak dari awal. Kalau begitu tebuslah sekarang. Ada sesuatu yang belum kamu jelaskan. Ada apa? Foto di mejamu. Anak siapa itu? Bagaimana jika aku bilang itu anak haramku? Apa yang akan kau lakukan? Ku dengar kantor CEO. Ada foto istrinya. Aku juga dengar ada ranjang bayi yang disiapkan. Baiklah. Kalau begitu biarkan anaknya melihat. Ayahnya. Bagaimana pihak A menghukum orang? Ranjang bayi. Itu untuk Clean. Foto itu. Kau tebak siapa itu? Sebenarnya, aku diam-diam pergi ke panti asuhanmu. Aku berpikir, jika kau menemukan orang tua kandungmu, jadi kita tidak lagi saudara perempuan menurut hukum. Sayangnya panti asuhan juga tidak berdaya untuk membantu. Hanya memberiku satu. Fotomu saat siang hari. Sensing Chen. Kamu tidak hanya melarikan diri. Apa kau tidak sangat tersentuh? Kenapa kita tidak segera punya anak? Dengan begitu tidak akan ada rumor tak berdasar di perusahaan. Tidak. Malam pertama. Kenapa bahkan tidak ada tempat tidur? Kalau begitu mari kita pulang sekarang. Sekarang kau tidak bisa melarikan diri kan? Ini kantor. Kalau begitu ambil cuti sehari. Selamat Nyonya atas inspeksi kerja pertamamu. Baiklah. Wan Wan. Jadi maukah kau menikah denganku?